Iya, masyarakat betul, tapi harus spesifik. Tetapi tidak bisa kalau hanya KPU yang dianggap mensukseskan atau menggagalkan warga negara Indonesia yang hak pilihnya tidak dicabut oleh pengadilan. Kalau tidak ada salah satunya, maka pasti tidak bisa pemilu dan pemilihan itu dilaksanakan. Hai teman pemilih, jumpa lagi bersama Gude, Gudang Demokrasi, podcastnya KPU Kabupaten Trenggalek. Bersama saya Deniko sebagai host Gude pada siang hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang peran KPU yang dianggap sebagai penentu kesuksesan maupun kegagalan dalam pemilu dan juga pemilihan. Bersama kami telah hadir Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan juga Sumber Daya Manusia, Bapak Imam Nur Hadi yang akan menjadi narasumber pada podcast siang hari ini. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik Mas Niko. Baik, berbicara mengenai pemilu nih Pak ya. Pemilihan, kesuksesan dan juga kegagalannya itu selalu identik dengan KPU. Bagaimana pendapat Bapak mengenai pernyataan tersebut? Jadi kalau kemudian kita mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat 5 itu dijelaskan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Tetapi kalau kemudian kita mau melihat lebih real di dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilihan itu sendiri, itu tidak bisa kalau kemudian sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar. Ada beberapa variabel, ada beberapa pihak yang mempunyai peranan penting. Sama ketika terkait dengan kesuksesan dalam konser umpamanya, konser musik begitu Mas Niko ya. Jadi kalau ketika berbicara soal suksesnya konser atau gagalnya konser musik itu bukan hanya EO saja, tapi juga harus melihat juga bagaimana minat masyarakat terhadap musik itu, jenis musik itu. Kemudian bagaimana terkait dengan artisnya itu menarik atau tidak, diminati masyarakat atau tidak. Kemudian terkait dengan apakah masyarakat itu juga kecenderungan terhadap musik itu memang ada atau tidak, dan seterusnya. Pun sama ketika kita berbicara soal pemilihan, walaupun di dalam Undang-Undang Dasar itu tertuang yang punya tugas, yang punya kewenangan, yang punya kewajiban untuk menyelenggarakan pemilihan umum itu adalah KPU, tetapi tidak bisa kalau hanya KPU yang dianggap mensukseskan atau menggagalkan, atau dalam hal ini sukses atau gagalnya pemilihan umum itu hanya KPU. Ada banyak pihak-pihak yang berperan di situ. Umpamanya ketika berkaitan dengan anggaran, tentu di situ harus ada fasilitasi dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang dalam hal anggaran itu harus memang benar-benar difasilitasi oleh pemerintah. Kemudian berkaitan dengan data kepemilihan harus berkaitan juga dengan Disdukcapil umpamanya, atau berkaitan dengan suksesnya dalam sosialisasi itu tidak hanya KPU tapi juga ada media dan seterusnya. Jadi banyak hal yang harus terlibat dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan itu. Banyak pihak yang berperan dalam sukses dan tidaknya pemilu atau pemilihan itu. Tidak benar kalau kemudian hanya KPU yang bisa mensukseskan pemilu dan pemilihan. Oh, jadi banyak sekali ya Pak untuk yang berperan terhadap pemilu dan juga pemilihan. Nah sekarang nih Pak, kan ini banyak sekali ya Pak yang namanya pihak-pihak yang berperan dalam pemilu dan juga pemilihan. Pasti ada dong Pak yang berperan sangat penting atau yang harus ada di dalam pemilu dan juga pemilihan. Seperti apa Pak? Ya, jadi benar bahwa walaupun yang berperan dalam sukses atau gagalnya pemilu dan pemilihan itu banyak, tetapi hanya beberapa pihak yang sebenarnya harus ada dalam pemilu dan pemilihan itu. Di mana jika salah satu pihak itu tidak ada, maka tidak bisa pemilu dan pemilihan itu dilaksanakan. Karena ketiga-tiganya ini harus ada dalam satu waktu, harus ada dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan itu. Ketiga-tiganya yaitu yang pertama adalah penyelenggara, yang kedua itu pemilih, yang ketiga itu peserta.
Jadi ketika tidak ada penyelenggara, maka tidak bisa pemilu maupun pemilihan itu dilaksanakan. Jika tidak ada pemilih, juga tidak mungkin pemilu dan pemilihan itu bisa dilaksanakan. Pun sama, kalau tidak ada peserta, itu juga tidak bisa pemilu dan pemilihan itu dilaksanakan. Jadi ketiga-tiganya itu harus ada dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Kalau tidak ada salah satunya, maka pasti tidak bisa pemilu dan pemilihan itu dilaksanakan. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Nur Hadi, ada 3 yang wajib ada di dalam pemilu dan juga pemilihan. Jadi ini ada penyelenggara, ada pemilih, dan juga yang pastinya peserta pemilu ya Pak? Betul. Ya, mungkin ini nih teman pemilih pada penasaran, siapa saja sih mereka bertiga itu? Mungkin bisa dijelaskan Bapak mengenai yang terlebih dahulu nih, tadi disebutkan yakni penyelenggara pemilu. Silahkan Pak. Oke, jadi penyelenggara pemilu, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang sudah diubah di Undang-Undang 7 tahun 2023, di situ disebutkan ada 3 penyelenggara pemilu di situ. Yang pertama tentunya adalah KPU, Komisi Pemilihan Umum. Yang kedua Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum. Yang ketiga DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. KPU itu merupakan penyelenggara yang menyelenggarakan pemilihan itu secara teknisnya. Jadi KPU ini adalah penyelenggara yang tugas atau kewenangannya ini harus benar-benar menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilihan itu sendiri. Ada beberapa lembaga atau struktur yang berkaitan dengan KPU di situ. Kalau di tingkat KPU pusat itu namanya kita sebut dengan KPU, Komisi Pemilihan Umum. Kemudian kalau di tingkat provinsi itu namanya KPU Provinsi. Kemudian di tingkat kabupaten namanya KPU Kabupaten Kota atau Kota. Kemudian di tingkat kecamatan itu namanya PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Kemudian di tingkat desa namanya PPS, Panitia Pemungutan Suara. Dan di tingkat RT atau RW namanya KPPS, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Kemudian ada dalam pengawasan itu namanya Bawaslu, Badan Pengawasan Pemilu, yang fungsinya adalah mengawasi pelaksanaan pemilu itu apakah sudah sesuai dengan regulasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum, termasuk juga apakah kemudian penyelenggaranya ini juga sesuai dengan regulasi kita atau peraturan perundang-undangan sendiri. Nah, terkait dengan Bawaslu itu juga ada beberapa jajarannya. Kalau di KPU di tingkat pusat itu namanya Bawaslu, kemudian di tingkat provinsi namanya Bawaslu Provinsi, kemudian di tingkat kabupaten namanya Bawaslu Kabupaten atau Kota, kemudian di tingkat kecamatan namanya Panwaslucam atau Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Kemudian di tingkat desa namanya PKD, Pengawas Kelurahan Desa. Kemudian di tingkat RT, RW namanya PTPS, Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Itu untuk badan pengawasnya. Kemudian yang ketiga DKPP. DKPP itu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, di mana tugasnya adalah memastikan penyelenggara pemilu tadi nih, yaitu KPU dan Bawaslu-nya, ini benar-benar tidak melanggar etik. Jadi penyelenggaranya tidak menyalahi ketentuan, tidak main mata umpamanya begitu. Nah, DKPP ini hanya ada jajarannya di tingkat provinsi yang kita sebut dengan TPD. Jadi ada 3 itu untuk penyelenggara pemilu, yaitu yang pertama KPU, yang kedua Bawaslu, dan yang ketiga adalah DKPP. Oh baik, berarti cukup jelas Pak ya. Untuk penyelenggara pemilu itu ada 3, yakni KPU, Bawaslu, dan juga DKPP. Betul. Nah ini untuk penyelenggaranya Pak. Selanjutnya ini yakni pemilihnya. Kalau sudah penyelenggara pasti ada pemilihnya dong Pak ya. Betul. Nah pemilihnya itu siapa saja sih Pak? Nah, kalau kita mengacu ke Undang-Undang 7 2017 yang terakhir diubah di Undang-Undang 7 2023, atau kita mengacu di Undang-Undang 1 2015 yang terakhir diubah di Undang-Undang 6 2020, itu dijelaskan bahwa pemilih adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara
genap berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah pernah menikah. Dan orang tersebut harus terdaftar di daftar pemilih tetap atau DPT. Selain itu, dia juga merupakan warga negara Indonesia yang hak pilihnya tidak dicabut oleh pengadilan. Jadi itu gambaran pemilih. Jadi pemilih itu harus warga negara Indonesia. Kira-kira begitu, Mas. Oh baik, berarti kalau gitu tadi kan sudah dijelaskan Pak ya, untuk yang penyelenggara pemilu siapa, untuk yang pemilihnya itu siapa. Nah satu lagi nih Pak, kalau sudah ada penyelenggara, pemilih, masa tidak ada pesertanya Pak? Nah untuk peserta pemilu dan juga pemilihan ini siapa saja sih Pak? Jadi banyak ini Mas ya, Mas Deniko, yang salah paham terkait dengan peserta pemilu maupun pemilihan itu. Ketika kita melakukan sosialisasi, itu ternyata banyak yang kurang paham. Ketika kami tanya siapa peserta pemilu maupun pemilihan itu, mereka menjawabnya masyarakat Pak. Iya masyarakat betul, tapi harus spesifik. Karena nanti yang akan menjadi peserta itu adalah bagian dari masyarakat. Tidak bisa kalau kemudian kita katakan masyarakat secara umum. Jadi peserta pemilu itu, kalau dalam konteks pemilu nih Mas ya, yang pertama adalah partai politik. Jadi partai politik ini nanti sebagai wadah untuk di situ ada dewan atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kemudian di tingkat provinsi itu ada anggota DPRD provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi. Kemudian di kabupaten kota ada namanya yang kita sebut dengan DPRD kabupaten kota atau kepanjangannya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat kabupaten atau kota. Ini yang pertama adalah partai politik. Jadi peserta pemilu itu yang pertama adalah partai politik. Yang kedua adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi harus berpasangan ini Mas Deniko. Yang pertama harus ada calon presidennya. Yang kedua harus ada calon wakil presidennya. Jadi yang pertama tadi partai politik untuk peserta pemilu, yang kedua adalah calon presiden dan wakil presiden, yang ketiga ini adalah calon perseorangan, yaitu warga negara yang nanti akan menjadi anggota DPD RI atau Dewan Perwakilan Daerah. Ini dari perseorangan karena tidak menggunakan jalur partai politik, tidak berpasangan, dia adalah orang atau perseorangan yang didukung oleh sekian banyak masyarakat untuk menjadi persyaratannya ketika nanti mencalonkan. Jadi ada 3 itu untuk peserta pemilu. Untuk peserta pemilihan itu ada 2 Mas. Yang pertama adalah calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk tingkat provinsi. Yang kedua adalah calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota untuk tingkat kabupaten dan atau kota madya. Nah, dari 5 peserta tadi, yang pertama adalah partai politik, yang kedua adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden, yang ketiga adalah perseorangan calon DPD, yang keempat adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, yang kelima adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati serta atau pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Ini tidak serta-merta kemudian semuanya ini, kelima-limanya ini sama dalam menentukan kriteria atau persyaratan. Masing-masing peserta ini berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas pada podcast berikutnya. Gitu Mas. Berarti sudah sangat jelas ya Pak ya, di Undang-Undang Dasar tersebut sudah dijelaskan siapa saja peserta pemilu dan juga pemilihan. Betul. Bagaimana teman pemilih? Sudah jelas bukan? Nah, jadi penyelenggaraan pemilu dan juga pemilihan tersebut bukan cuma segelintir pihak saja yang terlibat, bukan cuma hanya KPU, tetapi banyak sekali yang terlibat di dalamnya. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa pihak-pihak yang harus ada di dalam pemilu dan juga pemilihan bukan cuma KPU saja, tetapi di dalamnya ada penyelenggara,
ada pemilih dan juga peserta pemilihan. Baik, sebelum podcast ini diakhiri, mungkin ini kami meminta sedikit closing statement dari Bapak Imam Nur Hadi sebagai penutup pada podcast kali ini. Silahkan Bapak. Oke, Mas Niko. Jadi ini saya berpesan dalam closing statement kali ini, khususnya untuk para teman pemilih. Teman pemilih, ingat bahwa kegagalan atau suksesnya pemilu tentunya tergantung dari tiga pihak. Jika salah satu pihak ini tidak ada, maka tidak bisa pemilu atau pemilihan itu dilaksanakan. Yang pertama adalah penyelenggara, yang kedua adalah pemilih, dan yang ketiga adalah peserta. Nah, bagi teman-teman ini ya, yang sudah terdaftar sebagai pemilih, jangan sampai nanti tidak hadir di TPS ya. Jangan sampai tidak menggunakan hak pilihnya. Karena memilih itu hak. Kalau kita punya hak, tidak kita gunakan, tentunya akan sangat disayangkan kan? Karena tidak semuanya masyarakat Indonesia atau warga negara Indonesia yang mempunyai hak untuk dia bisa memilih. Banyak warga negara Indonesia yang tidak bisa memilih karena mungkin dia dicabut hak pilihnya atau karena faktor yang lain. Maka dari itu, bagi teman-teman pemilih, jangan sampai tidak menggunakan hak pilihnya. Gunakan hak pilih Anda dalam menentukan masa depan Indonesia ke depan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak atas informasi yang telah diberikan. Tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Imam Nur Hadi telah hadir pada podcast siang hari ini. Dan juga terima kasih untuk teman pemilih sudah melihat dan juga bergabung dalam podcast pada siang hari ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe sosial media KPU Kabupaten Trenggalek. Saya Deniko mewakili seluruh tim yang bertugas undur diri dan terima kasih kepada narasumber pada siang hari ini. Terima kasih Mas Deniko. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. See you.